Shalom, selamat pagi saudara kekasih. Pagi ini kita belajar lagi kebenaran firman Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan bertanggung jawab memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih, manusia itu sebenarnya adalah warga negara kerajaan sorga. Kita ini jelek-jelek ini sebenarnya warga negara kerajaan sorga, karena Adam dan Hawa sempat tinggal di sorga. Ya, nenek moyang kita itu Adam dan Hawa. Dia sempat tinggal di sorga, tetapi karena dia melanggar perintah Tuhan, dia diusir dari sorga ke dunia ini. Beranak pinaklah sampai kita. Apa benar kita ini warga negara kerajaan sorga? Ya, kalau saudara baca dalam Filipi 3 ayat yang ke-20, saya bacakan ya. Karena kewargaan kita ada di dalam sorga, dan dari situ jugalah kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kita ini sebenarnya warga negara kerajaan sorga, tapi karena Adam dan Hawa kita bisa ada di dunia ini. Tuhan ingin manusia kembali lagi ke surga, ya. Tuhan ingin manusia yang ada di bumi ini tinggal kembali lagi di surga. Makanya Tuhan mengutus hambanya untuk memberitahu, ya, sekalipun saudara nggak benar, Tuhan ingin saudara bisa tinggal lagi di surga. Ini sangat penting. Saudara kekasih, Tuhan membuka kantornya di dunia, ya. Tuhan itu kan ada di sorga, membuka kantor di dunia ini. Kasar ngomongnya gini, duta besar kerajaan sorga itu dibuka di dunia yang namanya gereja. Gereja itu sebenarnya kantor kerajaan sorga. Di situ ada pegawainya yang namanya hamba Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pegawainya Tuhan, memberitahu bahwa gereja itu tempat duta besar kerajaan sorga. Ya, jadi kalau saudara ingin kembali ke surga, saudara harus datang ke gereja atau ke kantor kedutaan besar kerajaan surga. Ini sangat penting karena ini adalah tugas saya untuk menjelaskannya. Saudara yang kekasih, sebelum saudara meninggal, saudara harus tahu, ya, khususnya orang Kristen ya, sebelum saudara meninggal, saudara harus tahu ada 4 jenis macam orang Kristen, ya. Satu, orang Kristen yang nggak punya iman, tapi merasa punya iman, ya. Ada orang Kristen nggak punya iman tapi merasa punya iman. Yang kedua, orang Kristen imannya hanya sebiji barawi, kecil. Yang ketiga, orang Kristen punya imannya bertumbuh. Jadi iman itu bisa bertumbuh, saudara kekasih. Ada. Yang keempat, orang Kristen dia punya iman, tapi imannya mati. Dan keempat jenis orang Kristen ini hanya 2 yang diterima Tuhan di surga, yaitu iman sebiji sawi dan iman yang bertumbuh atau imannya hidup. Sedangkan orang Kristen yang nggak punya iman tapi merasa punya iman, nggak diterima di surga. Atau dia punya iman tapi imannya mati, dia nggak diterima juga di surga setelah mati. Makanya sebelum saudara meninggal di dunia ini, saudara harus tahu masalah ini. Jangan sampai setelah kita mati kita nggak punya iman tapi merasa punya iman, atau iman kita punya tapi imannya mati. Ini sangat penting, saudara yang kasih, karena ini menyangkut surga dan neraka. Kalau kita nggak ngerti masalah ini, kita bisa masuk neraka loh. Nyesel, saudara yang dikasih. Kalau Tuhan sudah berikan kita kesempatan tinggal di surga, tetapi kita mengabaikannya, kita nyesal sendiri. Ya, saudara kekasih, orang Kristen yang nggak punya iman tapi merasa punya iman itu ada, saudara kekasih. Kenapa orang Kristen ini nggak punya iman tapi merasa punya iman? Karena mendengar khotbah yang salah. Kalau saudara baca di dalam Roma 10 ayat 17, ini dasarnya kenapa orang Kristen itu nggak punya iman tapi merasa punya iman.
Roma 10 ayat 17 saya bacakan ya. Jadi iman timbul dari mendengar dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu timbul dari kita mendengar khotbah yang benar. Kalau kita mendengar khotbah yang nggak benar, atau berpuluh-puluh tahun kita mendengar khotbah yang nggak benar, kita nggak menghasilkan iman. Makanya Tuhan, saya ingin katakan, untuk mendengar khotbah itu harus diperhatikan. Khotbahnya benar nggak? Kalau khotbahnya nggak benar, kita nggak menghasilkan iman. Kalau saudara baca di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-15, ini yang membuat orang Kristen nggak punya iman tapi merasa punya iman. 2 Petrus 2 ayat yang ke-15, saya bacakan ya. Bentar, nah ini dia. Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah mereka. Oleh karena mereka meninggalkan jalan yang benar, maka tersesatlah dia. Ini berbicara tentang hamba Tuhan yang keluar dari kebenaran Tuhan, atau khotbahnya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan. Apakah ada pendeta yang khotbahnya di luar kebenaran Tuhan? Ada. Makanya banyak orang Kristen nggak punya iman tapi merasa punya iman karena mendengar pendeta yang sudah keluar dari ajaran Tuhan. Ini sangat jelas di sini dikatakan 2 Petrus 2 ayat 15, di sini sangat jelas dikatakan oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar. Jadi pendeta yang keluar dari ajaran Tuhan, kalau dia berkhotbah, jemaatnya nggak menghasilkan iman. Karena dengan khotbahnya yang nggak benar, nggak sesuai dengan Alkitab. Ini yang membuat orang Kristen nggak punya iman tapi merasa iman. Karena mendengar pendetanya khotbahnya sudah keluar dari ajaran Tuhan. Apakah ada pendeta yang mengajarkan keluar dari ajaran Tuhan? Kalau saudara baca di dalam Matius 15, ini sangat berkaitan, saudara yang kekasih. Ini sangat penting. Jangan sampai setelah kita meninggal, kita nggak kenal Tuhan. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-7 saya bacakan. Hai manusia-manusia munafik, itu ada tanda seru. Berarti Tuhan sangat nggak senang dengan orang-orang yang munafik ya. Hai orang-orang munafik, benar nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Ini beribadah mungkin dia rajin ke gereja, memuji nama Tuhan, tetapi pendetanya munafik. Ya, di sini kan percuma mereka beribadah sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Jadi ibadah itu kalau ajarannya bukan dari Tuhan, maka ibadah itu sia-sia. Setiap hari Minggu kan saudara beribadah. Kalau pendetanya khotbahnya bukan dari ajaran Tuhan, dengan catatan dia mengajarkan ajarannya dia sendiri, maka ibadah kita sia-sia. Pujian kita sama Tuhan sia-sia. Percuma mulutnya beribadah. Di sini dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, memuji nama Tuhan dengan bibirnya, tetapi khotbahnya keluar dari ajaran Tuhan, sehingga ibadah kita sia-sia. Ini yang dinamakan nggak punya iman tapi merasa punya iman. Karena pendetanya sudah keluar dari ajaran Tuhan, dia buka ajaran dia sendiri. Ya, ini sangat penting. Karena ini adalah menyangkut tentang surga dan neraka. Jadi mendengar khotbah itu jangan asal-asal. Kalau khotbahnya tidak sesuai dengan ajaran Tuhan, maka ibadah kita akan sia-sia. Itu yang pertama, punya iman, enggak punya iman tapi merasa punya iman. Atau yang kedua, dia punya iman
tapi imannya kecil. Imannya hanya sebiji sawi. Ada saudara yang kasih orang yang punya imannya sebiji sawi. Kalau saudara baca di dalam Matius 17, ya. Di dalam Matius 17 ayat 20, ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu memiliki iman sebiji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari sini ke sana, maka gunung ini pun pindah, dan tidak ada yang mustahil bagi kamu. Jadi di sini dikatakan ada orang yang punya iman sebiji sawi. Biji sawi itu kecil, seperti kayak biji bayam. Kalau saudara tahu biji bayam, nah seperti itulah biji sawi. Dan biji sawi ini manfaatnya besar, sangat bisa berkuasa. Dan iman sebiji sawi ini bisa pindahkan gunung katanya. Bukan berarti benar-benar gunung itu pindah, bukan. Itu hanya ilustrasi. Kalau orang punya iman sebiji sawi bisa pindahkan gunung, dunia ini kacau. Mau punya iman nih, gua pindahkan gunung Krakatau ke Surabaya. Bahaya saudara yang kasih. Ini hanya bahasa ilustrasi. Artinya begini, orang yang bisa pindahkan gunung itu artinya begini, saudara bisa pindah ke surga, itu maksudnya. Dari dunia ini bisa pindah ke surga, itu maksudnya. Jadi kalau saudara punya iman sebiji sawi, saudara bisa pindah dari dunia ini ke surga. Itu maksudnya, bukan pindah gunung beneran. Jadi kalau saudara punya iman sebiji sawi, saudara bisa pindah dari dunia ini ke surga. Apa benar firman Tuhan itu? Seperti itu. Kalau saudara baca di dalam Lukas 23 ayat 43, di situ dikatakan pada waktu Yesus mati di kayu salib, ada satu orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan, hari ini juga engkau pindah dari dunia ini ke Firdaus. Ya, Lukas 23 ayat 43, Yesus mengatakan, hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Ini yang dinamakan iman sebiji sawi. Bisa pindah dari dunia ke surga, itu maksudnya. Jadi iman sebiji sawi itu bisa membawa kita ke surga. Nah, iman yang sebiji sawi itu adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara baca di dalam Roma 10 ayat 9, barang siapa yang percaya, ia akan diselamatkan. Jadi iman sebiji sawi ini adalah orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan. Sebesar apapun dosa saudara, sebanyak apapun dosa saudara, kalau saudara percaya Yesus sebagai Tuhan, maka saudara sudah mendapatkan iman. Dan iman ini yang bisa membawa saudara ke surga. Itu dahsyatnya punya iman sebiji sawi. Jadi iman sebiji sawi ini datangnya dari Tuhan, bukan dari pikiran kita. Jadi di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari mendengar firman Kristus. Firman Kristus itu kan perkataan Tuhan. Firman Tuhan itu yang membuat kita bisa mendapatkan iman. Dan iman itu awalnya sebiji sawi. Jadi semua orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan, dia sudah mendapatkan iman, tapi sebiji sawi. Kalau hari ini kita mendapatkan iman sebiji sawi, hari ini kita mati, maka kita bersama Tuhan di Firdaus. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu memiliki iman sebiji sawi, kamu bisa pindah dari dunia ini ke surga. Itu iman sebiji sawi. Yang ketiga, iman yang hidup. Jadi kalau ada iman sebiji sawi, berarti iman itu ada yang hidup. Maksudnya gini, kalau saudara sudah mendapatkan iman sebiji sawi, saudara belum mati, maka iman itu harus saudara rawat. Ya, kita baca saja dulu ya, biar nggak lupa ya, di dalam 2 Korintus. 2 Korintus 10 ayat 15. Ya.
2 Korintus 10 ayat 15. Saya bacakan. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan mendapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu. Jadi di sini kata, apabila imanmu semakin maaf saudara. Di sini dikatakan, tetapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh. Jadi iman yang sebiji sawi itu, kalau kita rawat, maka iman yang sebiji sawi itu bisa hidup. Berarti iman itu hidup. Jadi kalau saudara sudah percaya Yesus sebagai Tuhan, saudara belum mati, maka iman yang sudah Tuhan berikan kepada saudara, saudara harus jaga dan rawat. Seperti saudara nanam pohon lah ya. Namanya bibit kan seperti pohon. Jadi saudara harus kasih pupuk, saudara harus siram, saudara harus bersihkan itu supaya jangan iman itu mati. Nah, iman yang hidup itu, yang namanya hidup kan makan. Ya, namanya hidup makan saudara yang kasih. Kalau orang mati nggak makan lagi. Lu mau kasih apapun kalau dia sudah mati nggak dimakan sama dia. Jadi kalau orang yang namanya hidup itu perlu makan. Tumbuh-tumbuhan juga makan saudara yang kasih. Saudara kasih pupuk itu sama aja saudara kasih makan. Saudara siram itu termasuk saudara kasih dia makan. Begitu juga iman. Iman itu perlu dikasih makan. Apa makanan iman itu? Kalau saudara baca di dalam Yohanes 4 ya. Yohanes 4. Nah, sebentar. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Karena kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan perintah Bapa yang di surga. Jadi orang yang melakukan firman Tuhan itu sama saja dia kasih makan imannya, dan imannya itu bertumbuh. Jadi perintah Tuhan itu kalau kita lakukan, maka iman kita hidup. Contohnya Tuhan perintahkan apa? Makanan itu ya, makanan rohani ya, kasar ngomongnya. Dan 1 Tesalonika 4 ayat ke-7, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi apa yang kudus. Jadi kalau kita mengikuti perintah Tuhan hidup kudus, itu berarti kita iman kita hidup. Iman kita bisa bertumbuh kalau hidup kita kudus. Itu maksudnya. Orang Kristen harus hidup kudus. Kenapa kita harus hidup kudus? Supaya iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu hidup. Makanya Tuhan katakan, hendaklah imanmu semakin bertumbuh. Jadi semakin kita menjadi orang Kristen, kalau kita sudah menjadi orang Kristen 30 tahun, 40 tahun, berarti iman kita itu sudah berbuah, kasar ngomongnya ya. Kalau baru tanam mungkin dia nggak berbuah, baru bersemi lah ya. Tapi kalau kita sudah menjadi orang Kristen puluhan tahun, maka iman itu harus berbuah. Namanya pohon itu kan harus berbuah. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan, iman yang bertumbuh adalah iman yang bertumbuh lah, dikasih makan. Jadi orang Kristen itu harus hidup kudus. Kalau kita hidup kudus, maka iman kita bertumbuh. Kalau iman kita bertumbuh, kita meninggal, maka iman itu yang bisa membawa kita ke surga. Di dalam Lukas 18 ayat 8 di situ dikatakan, apabila Anak Manusia datang, adakah iman di muka bumi ini? Jadi Tuhan mencari orang yang beriman, tapi imannya hidup. Ya, atau dia punya iman, tapi imannya sebiji sawi. Dan orang Kristen yang punya iman sebiji sawi dan imannya hidup, itulah yang dicari Tuhan untuk dibawa ke surga. Jadi iman ini sangat penting, ya.
Jangan percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, bodoh punya iman. Tapi nggak ngerti firman Tuhan, masih berbuat dosa, segala-gala macam. Maka iman yang dia punya itu mati. Yang keempat ya, saya jelasin lagi yang keempat nih. Orang Kristen punya iman, tapi yang imannya mati. Nah, iman yang mati itu seperti apa? Ya, orang yang mati imannya itu di dalam Yakobus ya. Kita baca Yakobus 2, bentar ya. Petrus, Yakobus. Yakobus 2 ayat 26. Sama jelas ini ya. Yakobus 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu bisa mati kalau kita tidak mau menjalankan perintah Tuhan, itu maksudnya. Jadi iman yang sudah Tuhan berikan kepada kita itu akan mati kalau kita nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Di sini dikatakan sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman itu harus dikasih makan supaya nggak mati, itu maksudnya. Makanan iman itu melakukan perintah Bapa yang di surga. Contohnya imannya mati ya, 1 Yohanes 2. Bentar, 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Ini adalah contoh imannya mati. Ya. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Saya bacakan. Barang siapa berkata aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Saya ulangi lagi. Barang siapa berkata aku mengenal dia, berarti sudah ngerti Alkitab. Ya, sudah mendengar suara Tuhan. Tetapi dia tidak mengikuti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Ini adalah contoh orang imannya mati. Dia sudah baca Alkitab, sudah sekolah Alkitab, tetapi dia nggak mau mengikuti perintah Tuhan. Yang dia pegang hanya percaya saja masuk surga, mujizat masih ada, kita diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi dia tidak mau menjalankan perintah Tuhan, maka iman dia mati. Contohnya Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mendengar firman Tuhan. Adam dan Hawa mendengar perkataan Tuhan. Kamu boleh tinggal di Firdaus ini, kamu boleh makan buah yang ada di taman ini, tapi nggak boleh makan buah pengetahuan dan baik dan jahat. Apabila engkau makan, engkau mati. Adam dan Hawa tahu firman Tuhan, tahu. Tetapi karena dia tidak mengikuti perintah Tuhan, maka iman yang sudah Tuhan kasih kepada dia itu mati. Karena iman dia mati, dia nggak boleh tinggal di Firdaus, keluar dari Firdaus, tinggallah di dunia ini. Ini adalah contoh, adalah iman yang mati. Dia sudah ngerti Alkitab, tetapi dia tidak mau menjalankan firman Tuhan. Itu yang dinamakan imannya mati. Imannya yang mati itu nggak boleh tinggal di surga. Contohnya Adam dan Hawa. Dia sudah tahu perintah Tuhan, nggak boleh makan buah pengetahuan baik dan jahat, tetapi dia melanggar firman Tuhan itu, sehingga iman dia mati. Karena iman dia mati, dia nggak boleh tinggal di surga ke dunia. Apakah ada sekarang ini orang Kristen imannya mati? Ada. Kalau saudara sudah baca Alkitab, tetapi saudara melanggar Alkitab ini, tidak mau mengikuti perintah Alkitab, maka iman saudara mati. Jadi di sini nggak ada hubungan dengan lu pendeta, lu hamba Tuhan, lu punya karunia, lu hanya orang Kristen jemaat biasa, lu majelis sangat dihormati. Nggak ada hubungan ini. Kalau saudara melanggar firman Tuhan, maka iman saudara mati. Contohnya ini di dalam Matius 19. Ini salah satu contoh aja ya.
Matius 19 ayat yang ke-6. Matius 19 ayat 6. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini tentang berbicara tentang pernikahan. Tuhan berikan perintah kepada manusia, kepada orang Kristen. Kalau sudah menikah, saudara sudah menjadi satu. Dan kalau saudara sudah menikah, nggak boleh cerai. Kalau saudara bercerai, berarti saudara sudah melanggar perintah Tuhan. Betul nggak? Yang namanya orang Kristen atau hamba Tuhan, dia tahu kalau sudah menikah nggak boleh cerai. Tapi faktanya apa? Banyak orang Kristen bercerai. Dia tahu nggak boleh cerai. Tetapi kenapa dia bercerai? Karena dia melanggar firman Tuhan. Yang mengatakan tuh Yesus. Yesus itu Tuhan. Tuhan mengatakan nggak boleh bercerai kalau sudah menikah. Tetapi faktanya banyak orang Kristen yang bercerai. Bahkan pendeta ada yang bercerai kan. Nah kalau dia sudah melanggar firman Tuhan, berarti sama nggak dengan Adam dan Hawa? Sama. Adam dan Hawa melanggar firman Tuhan. Orang Kristen yang bercerai melanggar firman Tuhan juga. Kalau dia melanggar firman Tuhan, maka pada waktu dia mati, nggak boleh tinggal di surga. Ini yang dinamakan imannya mati. Dia sudah tahu nggak boleh bercerai, tapi dia melanggar firman Tuhan itu. Jadi nggak semua orang Kristen mati masuk surga. Sekalipun dia pendeta, kalau dia bercerai, dia melanggar firman Tuhan. Kalau dia melanggar firman Tuhan, berarti iman dia mati. Percuma kamu beribadah kalau imanmu mati. Percuma kamu mulutmu memuliakan nama Tuhan. Yang tadi di dalam Matius 15 ayat yang ke-7 sampai 9. Percuma kamu beribadah kalau ajarannya bukan ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan gak boleh cerai loh saudara yang kekasih. Ya. Tetapi kadang-kadang gereja sudah merubah ajaran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Gak apa-apa cerai daripada ribut terus. Daripada berdosa, cerai gak apa-apa. Nah ini yang dinamakan iman dia mati. Merubah ajaran Tuhan itu. Ya. Contoh lagi di dalam Lukas. Ini contoh adalah orang imannya mati. Lukas 16. Bentar ya. Lukas 16 ayat yang ke-18. Saya bacakan. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina, dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Ini yang katakan Yesus juga. Yesus katakan kalau ada orang bercerai, kalau saudara, ginilah contohnya. Kalau saudara menikah dengan orang yang bercerai, cerai hidup ya. Maksudnya saudara tahu ya, ada orang bercerai hidup lalu kawin. Maka dua-duanya itu dikatakan berzina. Jadi kita ini nggak boleh kawin dengan janda cerai hidup atau duda cerai hidup. Kalau saudara melanggar ini, menikah dengan janda cerai hidup atau duda cerai hidup, maka saudara melanggar firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan nggak boleh menikah dengan janda cerai hidup. Kalau saudara menikah dengan janda cerai hidup atau duda cerai hidup, maka saudara dikatakan berzina. Jelas ya ayat ini ya. Ini perkataan Yesus nih, bukan perkataan saya. Saya katakan bahwa saya hanya menyuarakan suara Tuhan. Kalau saudara menikah dengan janda cerai atau duda cerai hidup, saudara sudah melanggar ajaran Tuhan. Saudara sudah keluar dari ajaran Tuhan. Semua orang Kristen tahu kalau sudah cerai, menikah dengan janda cerai atau duda cerai itu berzina. Semua orang Kristen tahu. Bahkan pendeta pun tahu. Yang jadi masalah itu ada pendeta menikah dengan janda cerai hidup. Ya, saya tahu orangnya. Dia sudah menjadi hamba Tuhan hampir 40 tahun. Hampir 40 tahun belajar Alkitab. Tapi dia melanggar Alkitab itu. Maka itu yang dinamakan iman dia mati. Kalau pendeta imannya mati, bagaimana caranya
dia bisa menyelamatkan jemaatnya. Saya harus ngomong nih, saya hamba Tuhan harus ngomong iya dan iya, tidak ya tidak. Kalau ada pendeta menikah dengan janda cerai hidup, berarti dia melanggar firman Tuhan. Kalau dia melanggar firman Tuhan, maka iman dia mati. Hampir sama di dalam 1 Yohanes 2 ayat 4. Barang siapa yang sudah mengenal dia, tetapi dia tidak mengikuti perintahnya, ia disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Kalau kita sudah ngerti Alkitab, sudah tahu Alkitab, tapi kita melanggar Alkitab itu, maka kita disebut pendusta, dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Jadi kalau ada pendeta yang bercerai atau menikah dengan janda cerai hidup, di dalam hidup dia tidak ada kebenaran. Sehingga apa yang terjadi? Ajaran Tuhan diganti dengan ajaran dia. Makanya di dalam Matius 15 ayat yang ke-7 sampai ke-9, percuma kamu beribadah kalau ajarannya bukan ajaran dari Tuhan. Ajaran dari Tuhan gak boleh menikah dengan janda cerai hidup atau duda. Tetapi ajaran ini sudah diganti dengan ajaran pendeta. Pendeta yang gak benar ya. Bukan semua pendeta, ada juga pendeta yang mengikuti Alkitab. Tapi lebih banyak pendeta yang gak mau mengikuti Alkitab. Kalau dia senang, firman Tuhan gak penting. Saya bukan menjelekkan pendeta, saudara yang kekasih. Saya hanya menyuarakan suara Tuhan. Karena itu tugas saya. Ya. Jadi saudara yang kekasih, 4 jenis macam orang Kristen. Sebelum saudara mati harus tahu nih. Orang Kristen gak punya iman, tapi merasa punya iman. Karena mendengar khotbah yang gak benar. Karena pendetanya sudah keluar dari ajaran Tuhan. Yang kedua, dia punya iman. Imannya tapi sebiji sawi. Dia masuk surga. Hari ini saudara punya iman sebiji sawi. Hari ini saudara mati, saudara bersama Tuhan di Firdaus. Lukas 16 ayat 23. Hari ini juga engkau bersamaku di Firdaus. Iman sebiji sawi. Yang kedua, iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh adalah orang Kristen yang hidupnya kudus. Dia kalau mati masuk ke kota kudus. Matius 27 ayat 51 dan 53, orang-orang kudus itu bangkit lalu masuk ke kota kudus. Ini adalah orang yang punya iman yang hidup. Jadi iman yang hidup kalau mati tinggal di kota kudus. Yang keempat, punya iman tapi mati. Dia sudah baca Alkitab puluhan tahun. Berdoa nggak salah-salah doa puasa. Tetapi dia melanggar aturan Tuhan. Dia sudah tahu aturan Tuhan, tapi dia melanggar aturan Tuhan. Sehingga iman dia mati. Nah, di dalam Lukas 18 ayat yang ke-8, apabila anak manusia datang, dia mencari orang yang beriman. Tapi imannya hidup dan iman sebiji sawi. Jadi saudara yang kekasih, pagi hari ini harus saudara tahu. Sebelum saudara mati, coba saudara cek. Apakah iman kita mati? Apakah hanya kita nggak punya iman tapi merasa punya iman? Atau iman kita sebiji sawi? Lumayan. Atau iman kita bertumbuh? Sebelum mati kita cek dulu nih. Pribadi lepas pribadi. Nggak usah mikirin orang lain lagi. Nggak usah mikirin orang lain dulu. Mikirin sekarang ini saya ini imannya hidup atau iman saya mati. Nggak usah mikirin orang, mikirin diri kita sendiri dulu. Nanti kalau malam ini kita mati, diterima Tuhan, nggak masuk surga, itu yang lebih penting. Ya kan? Saudara mikirin orang, saudara mati nggak masuk surga, gimana? Rugi nggak? Rugi. Sebelum saudara mikirin orang, mikirin diri sendiri. Saya ini imannya hidup nggak? Saya ini sebenarnya punya iman nggak? Atau nggak punya iman tapi merasa punya iman? Itu saudara cek sebelum mati. Jangan setelah kita mati ternyata nggak punya iman karena salah mendengar khotbah yang nggak benar. Ya? Gereja itu perwakilan Tuhan dari surga, atau gereja itu kedutaan besar dari kerajaan surga. Yang jadi masalah begini saudara kekasih, pegawainya Tuhan itu yang kurang ajar.
Tuhan katakan kalau ingin masuk surga harus punya iman sebiji sawi atau imannya hidup. Ya, itu kan persyaratan untuk masuk surga. Tetapi kadang-kadang pegawainya Tuhan itu nggak mau kasih tahu kepada jemaatnya. Sehingga pada waktu jemaatnya mau masuk surga, gak diterima masuk surga. Karena hamba Tuhannya atau pendetanya nggak ngerti masalah ini. Saya harus mengatakan apa adanya ya. Saya sebagai hamba Tuhan mumpung masih hidup, saya katakan apa adanya. Kalau saudara gak punya iman tapi merasa punya iman, jangan harap bisa masuk surga. Saudara yang kekasih, kalau saudara kurang ngerti masalah ini, saudara bisa hubungi saya. Ya, kalau kurang ngerti masalah iman sebiji sawi, iman hidup, nggak punya iman tapi merasa punya iman, saudara bisa hubungi saya. Ini penting saudara yang kekasih, karena ini menyangkut surga dan neraka. Kalau saudara nggak ngerti masalah ini bahaya. Sangkain masuk surga kalau udah mati. Setelah mati beneran nggak masuk surga, gara-gara nggak ngerti masalah ini. Ya, saya sebagai hamba Tuhan tugasnya hanya ini, menjelaskan caranya masuk surga itu gimana. Ya, hamba Tuhan harus tahu cara masuk surga itu gimana. Itu namanya hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan nggak tahu caranya masuk surga, itu hamba Tuhan abal-abal. Hanya percaya saja masuk surga. Saudara yang kekasih, saya ingin katakan sekali lagi, kalau saudara beli mobil second atau motor second, saudara harus teliti nggak? Tanya BPKB-nya, tanya surat pajaknya, ini barang curian atau bukan. Itu mau beli mobil aja harus mendetil supaya jelas ini motor ini atau mobil ini dari mana nih. Kalau kita mau masuk surga itu lebih dari beli mobil, saudara yang kekasih. Jangan asal percaya saja. Gue percaya pendeta gue itu pasti benar. Ya kalau dia benar-benar. Kalau dia nggak benar gimana? Cek khotbahnya benar nggak? Karena ini menyangkut surga dan neraka. Harus dicek, semua itu harus dicek. Ini benar nggak nih omongannya? Khotbahnya benar nggak ini? Orang beli mobil aja, mobil second aja kita harus teliti. Masa kita mau masuk surga nggak mau teliti? Saya teliti saudara kasih masalah surga dan neraka tuh saya harus teliti Alkitab. Makanya saya sekolah Alkitab, saya udah ngerti, saya beritakanlah kebenaran firman Tuhan ini. Ya, sekali lagi saya ingin katakan, saya nggak menjelekkan pendeta, saya tidak menghakimi, tapi saya menyuarakan suara Tuhan. Tuhan ingin membawa saudara ke surga dengan catatan yang tadi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang Kau berikan kepada kami. Ajari kami memiliki iman sebiji sawi, dan ajari kami iman yang bertumbuh, supaya kami nanti kelak meninggal dunia, kami bisa diterima Engkau di surga. Tuhan Yesus, berikan kami keberanian untuk keluar dari hamba-hamba Tuhan yang tidak sesuai dengan Alkitab. Terima kasih atas firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati orang yang mendengar YouTube saya, dan berkati juga saya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.